tersebut, Bapak Ibu untuk konsultasi ke pertanahan atau ke notaris dulu. Kira-kira sekian, harga luasannya sekian, letaknya di sini. Bapak Ibu ngasto bukti desanya nggih, letter C-nya, kemudian ke BPN atau ke notaris untuk konsultasi berapa sih habisnya nggih dari start sampai finish untuk pensertifikatan tersebut. Kemudian setelah direncanakan matang dalam perencanaan, Bapak Ibu bisa dianggarkan melalui APBD seperti itu nggih. Jadi salah satu usaha untuk menuntaskan program pensertifikatan yang menjadi kendala di seluruh Kabupaten Wonogiri, satu-satunya selain program PTSL itu adalah dengan pensertifikatan mandiri. Kemudian pada tahun 2022 nggih, pada bulan November 2022 kemarin, Dinas PND Kabupaten Wonogiri juga sudah memfasilitasi terkait dengan pensertifikatan tersebut. Kami mendatangkan secara langsung dari BPN nggih, narasumber dari BPN untuk kupas tuntas terkait dengan permasalahan sertifikat. Kemarin yang menghadiri itu adalah Bapak Ibu Sekretaris Desa se-Kabupaten Wonogiri. Makaten nggih. Jadi untuk penganggaran sertifikat selain PTSL untuk dilaksanakan secara mandiri bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan desa masing-masing. Makanya nggih Pak Bu nggih. Kemudian yang sudah disampaikan Bapak Kepala Dinas tadi nggih bahwa biaya pensertifikatan itu tidak bisa melalui dana desa nggih. Artinya selain dana desa itu bisa digunakan untuk pembiayaan pensertifikatan. Untuk pembiayaan dana desa itu digunakan untuk pengadaan tanah kas desa ya Pak, pengadaan tanah kas desa yang bersifat untuk kepentingan umum. Jadi satu rangkaian mulai dari pembelian tanah sampai sertifikat itu baru bisa menggunakan dana desa. Tetapi kalau untuk khusus pensertifikatan, tanah kasnya sudah ada sejak dulu, itu menggunakan non dana desa. Bisa menggunakan ADD atau mungkin juga PAD-nya tinggi, itu juga bisa menggunakan sumber dari PAD. Kemudian untuk proses sertifikat tanah kemarin juga kita sampaikan ya, mungkin dari hasil rapat kemarin Bapak Ibu juga sudah sampaikan bahwa dari BPN itu kan jenis pensertifikatan ada dua. Yang pertama itu adalah sertifikat profit dan non profit. Jadi untuk sertifikat profit itu sertifikat tanah kas desa yang menghasilkan profit seperti untuk bingkok, kemudian untuk pasar itu masuk dalam kategori sertifikat profit, itu artinya berbayar. Kemudian kalau untuk sertifikat non profit itu artinya tanah-tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan umum guys, seperti balai desa, kemudian sekolahan, itu masuk dalam kategori non profit, bukan berbayar. Cuman secara secara teknis nanti Bapak Ibu untuk pelaksanaannya berkoordinasi langsung dengan BPN nggih Pak nggih. Jadi bisa lewat notaris, kemudian bisa lewat PPAT. Makaten. Nggih, seperti itu. Mungkin ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Oh, nggih. Di Dinas PND ada pertemuan dengan BPN. Jadi mahasiswa dari BPN menyampaikan kalau tanah kas desa yang profit tidak bayar. Tapi nyatanya saya pernah mendengarkan 4 bidang itu karena semua ada SPS-nya semua. Ini mohon dipersilakan, jangan juga kena. Mungkin itu, terima kasih. Matur suwun Pak Sekdes Logerno. Kemarin kami juga sempat tanyakan terkait dengan teknis pelaksanaan, karena secara sosialisasi itu artinya gratis itu kan sampai di tempat Pak berarti kan non bayar, tapi secara realisasi itu ternyata tidak demikian. Yang gratis itu hanya biaya permohonan dan biaya pendaftaran. Jadi selain itu tetap berbayar. Maka dari itu Bapak Ibu mohon untuk pensertifikatan ini dianggarkan secara tertib melalui perencanaan dalam APBD. Jadi kalau gratis itu ya tidak seperti itu. Cuma memang karena kan ranah pensertifikatan itu dari BPN, jadi yang menyampaikan terkait dengan sosialisasi ini kan dari BPN. Cuman pelaksananya dari Bapak Ibu sendiri. Begitu. Jadi pengertian non profit dan profit bagi sana dan pengertian dari sini kan berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap saja menganggarkan secara mandiri Pak Bu. Jadi kalau tidak ada PTSL, kami mohon untuk menghimbau dengan sangat segera untuk disertifikatkan bertahap. Karena apa? Karena
pensertifikatan ini, permasalahan tanah kas desa yang belum bersertifikat ini menjadi gerbang utama permasalahan dalam tanah kas desa semuanya nggih. Jadi kalau tanah-tanah kas desa ini belum bersertifikat, artinya sumber permasalahan itu menjadi utama masuknya permasalahan terhadap tanah kas desa menika. Mekaten Bapak Ibu matur suwun. Nggih, Pak. Terkait dengan aset, kemarin terkait dengan pendataan aset di Jatipurwo itu semua tanah kas desa sudah sertifikat. Cuma waktu saya cocokkan dengan aset di PMD ada satu sertifikat yang tidak ada. Terus kami cek di BPN itu sudah terbit. Cuma pengambilannya di situ di BPN cuma para tidak ada nama. Terus saya cek di aset di PMD sertifikatnya tidak ada. Ini pas yang di kantor desa Jatipurwo tidak ada. Mohon ini nanti bagaimana cara untuk memutuskan selanjutnya. Jatipurwo. Iya. Untuk Jatipurwo itu kalau nggak salah ada 18 Pak Niki. Nah ini tidak termasuk dalam oh tidak ada. Oh berarti karena kami itu hanya menyimpan berdasarkan apa ya, sejak dulu kala, jadi berita acara dari penyerahan dari pemerintah desa setempat secara real yang ada hanya ini. Nah nanti kalau memang benar-benar belum ada, biasanya nanti kami fasilitasi biasanya untuk terbit sertifikat ulang Pak, tapi tetap juga berbayar seperti itu. Jadi karena ya, jadi biasanya kan untuk proses penerbitan sertifikat itu kan harus melalui proses pengumuman di media massa dan sebagainya. Lah itu prosesnya itu juga butuh biaya yang tidak sedikit. Maka sih Pak Bu, insya Allah nanti kami fasilitasi. Maka Bapak Ibu, negara ini kudu pinter ya. Ada pemutihan pajak kendaraan bermotor.